Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Mohon izin, ini Bu Didi mau diobservasi oleh Bapak Najam, Pak Kepala Sekolah. Mohon izin ya, boleh ya? Terima kasih Ibu Widi yang berkenan memberi kesempatan kami untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 12-9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Widi dan anak-anakku yang berbahagia, mohon maaf pada kegiatan belajar mengajar hari ini saya melihat situasi atau suasana keakraban, suasana yang menyenangkan di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Begitu, mohon waktunya sebentar, mungkin saya akan mengikuti dari belakang. Karena selama ini saya dengar Bu Didi itu cara mengajarnya bagus, disukai oleh anak-anak. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sebelum kegiatan dimulai, cek dulu untuk kebersihannya. Sudah bawa lihat dulu. Yang ada plastik masuk dibuang dulu. Atau kertas-kertas yang sekiranya masih kotor. Siap ya? Siap ya? Sebelum kegiatan dimulai, salah satu untuk memimpin doa dulu. Bagus siap, Rek. Doa mulai. Doa selesai. Untuk kelas 12-9 pagi hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai anak-anakku, untuk menguji konsentrasi dan semangat kalian, saya nanti ada hitungan, saya hitung mundur dari 5 sampai mulai siap dan nanti keluarkan apa yang menjadi semangat. Mau masuk ke UGM langsung. Saya ya. Siap? Mulai ya. 5 4 3 2 1. Terima kasih. Berarti ini siap untuk belajar pada hari ini, yaitu materi peluang. Sebelum ke peluang, materi kemarin materi apa anak-anakku? Kombinasi. Ada yang tahu kombinasi? Apa kombinasi? Tunjuk jari. Kombinasi. Bedanya permutasi sama kombinasi. Kalau kemarin saya beri clue-nya, kalau permutasi itu memperhatikan susunan atau urutan. Kalau kombinasi keras, ya keras, betul? Iya. Susunan tidak diperhatikan, betul. Tidak memperhatikan urutan, tahu nggih? Nah, sekarang kita ke peluang. Jadi peluang ini anak-anakku, nanti kita mempelajari untuk sementara yang saya bawa ini apa? Nanti ada kejadian, ada ruang sampel. Nah, ruang sampel untuk dadu ada berapa? Terus kalau 2 dadu 36. Kalau nanti untuk koin 2. Adanya apa sama apa? Ya. Terus ada lagi, ini apa? Kartu. Kartu untuk ini seperangkat
ini berjumlah berapa? 52 kalau saya setiap ambil ini kan ada 4. Setiap ini misalnya ini jobin atau ubi atau segi apa yang kalian beri nama apa ini? Wajib. Dan ini berjumlah berapa? Berjumlah berapa? 13. Kalau sekian itu 52 berarti kan ada 4. 1 ini, 2 ini, yang ketiga yaitu sekop merah sama titik. Tahu nggak? Nah ini nanti yang kita pelajari. Ini baru yang paling sederhana. Dan nanti untuk berikutnya apa? Di kehidupan kalian itu banyak anak-anakku. Contoh, sampai sudah mempunyai mimpi. Di belakang sudah sampai tempel, sudah kalian tempel yaitu mau masuk ke perguruan tinggi. Kalian nanti untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan sudah kalian diskusikan dengan orang tua, sudah kalian kemampuan kalian dan kemungkinan yang masuk nanti berapa persen atau peluangnya berapa kan perlu kalian kaji dulu. Ya kan? Ya. Nah, sebelum ke peluang mimpi kalian itu menjadi kenyataan, berarti kita harus analisa dulu, analisa data. Nah, di analisa data itu di market saya matematika itu ada namanya peluang. Dah, ya? Sementara sebelum ke ini, selanjutnya anak-anakku, ini di sekitar kita banyak sekali sudah saya utarakan ya. Terus bagi seorang yang punya kepekaan kreativitas, inovasi serta keberanian mengambil risiko, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Lah, ini tadi yang saya ceritakan anak-anak. Mimpi kalian itu segera kalian wujudkan. Masih ada waktu yang secepatnya perlu kalian wujudkan. Dan ini kakak-kakak kelas kamu ada beberapa menjadikan semangat untuk itu ya. Dari nanti yang kamu harus cari ke peluangnya bisa masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya anak-anakku, nah ini tujuannya pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran ini dengan LKPD. Dan kedua nanti ada pengerjaan LKPD juga sudah saya siapkan. Dan yang berikutnya nanti kalian setelah saya bagi kelompok nanti kalian harus berkunjung bisa ke BP yang ngurusi untuk peluang bisa masuk perguruan tinggi kan BPPK. Ya. Terus kalian ini kan mapel dari ekonomi. Ya, kalau ekonomi nanti bisa ke pengusaha. Tapi kalau mapel biologi pun sebenarnya juga ada. Tapi kan kalian tidak mendapatkan. Ya, berarti nanti ada selain nanti ada LKPD, berarti nanti kalian berkunjung ke BPPK mencari data peluang berapa saya bisa masuk. Selanjutnya nanti ke pengusaha, salah satu teman saya, teman Ibu Widi itu ada yang pengusaha yaitu dari Bulai. Diajar Bulai juga? Tidak, tapi tidak apa-apa, tapi salah satu bisa kalian tanya-tanya atau kamu mencari datanya. Gitu ya? Selanjutnya anak-anak ulang. Sebelum, saya percaya sebelum kalian masuk kemarin sudah mempelajari permutasi, pencacahan, peluang. Ini sebagai untuk awal kamu sekian kamu kerjakan sebisa mungkin tidak harus benar. Kalau memang itu kalian sudah mampu karena sudah belajar boleh sekian dulu. Bisa anak-anakku? Bisa ya. Waktunya saya kasih karena ini 5 menit ya. Berarti nanti sampai 9:54. Masukkan sudah
Ini nanti saya buat untuk kelompoknya. Ini benar kelas kalian? Iya. Kita bagi 6 ya? Iya. Ini sudah 9 ya? Sudah 9. Kelompoknya ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6. Ya nggih? Nah, nggih. Terus sekarang kalian untuk membuat kelompok, sebentar. Membuat kelompok nanti yang 4 di sini ada konsep atau soal atau sampai dari menemukan rumus sampai nanti ke aplikasi. Dan sampean yang kedua untuk ke DP atau ke Bulela. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silahkan membentuk kelompok dulu dan nanti yang untuk keluar nanti saya beritahu dulu pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, silahkan bentuk kelompok. Pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalian untuk diskusi yang mau berkunjung ke BP 2 tadi sudah disiapkan. Terus ini yang di kelas untuk nanti mendiskusikan materi yang saya berikan. Terus nanti anak-anakku apa materi ini untuk LKPD-nya dan materi sudah saya kirim kemarin untuk belajar dan untuk baca-baca dan apa nanti ada sebelum ini ada video juga saya putarkan dan nanti kalian pun juga bisa mempelajari atau melihat sendiri gitu nggih? Yang 2 tadi sudah disiapkan nggih? Sudah.
di sini karena ibu sudah menyiapkan KPD-nya. Ini kamu baca-baca dulu dari awal dan ini ada beberapa apa? Ada pemateri, terus berikutnya pada masalah satu itu yang mulai kamu diskusikan. Nanti sampai menemukan bahwa peluang itu bagaimana untuk menentukan ke yang halaman berikutnya. Paham? Paham? Dan ada dua masalah ini kamu diskusikan, nanti ambil ibu jalan. Itu enggak? Jalan untuk kalau ada pertanyaan. Bisa dibantu? Ada pertanyaan? Ini kan mendapatkan tugas dari Budi tentang kepala, nanti kan kaitannya dengan tugas. Kamu mencari perguruan tinggi maupun profesional sendiri. Apa yang mau dilakukan dulu? Ini dari kelas berapa? Kelas 12-9 Pak. Perkenalkan dulu namanya. Ya, dari siapa dulu? Ya, perkenalkan Pak, saya Fahri Saramansyah dari kelas 12-9. Saya Nabila Nazila Azila, kelas 12. Saya Syifa Lutfiana dari 29. Saya Tila Jamaila dari 12-9. Saya Amelia Azila dari 12-9. Enggak namanya, perlu supaya kamu berhasil. Mana apa yang mau mewakili kalian untuk bisa menyampaikan? Bisa saya bantu untuk kalian semua sampaikan. Oke Pak, jadi kami kan sudah kelas 12 gitu ya Pak ya. Otomatis kita juga di SMA 3 ini pengen selanjutnya itu ke PTN gitu Pak, ke perguruan tinggi. Nah, di sini kami ada berlima ini Pak mau konsultasi terkait peluang Pak. Kebetulan di materi Bu Widi juga kami diajarkan terkait materi peluang yang dimana ini juga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari, juga di masa depan untuk kita mengetahui bagaimana seberapa jauh kami untuk bisa di PTN itu Pak. Diterima. Oke ya. Jadi karena kaitannya dengan peluang, sesuai dengan mungkin bersama dengan Bu Widi ya. Jadi kurikulernya kan begitu, kita lintas apel ya. Ini aja peluangnya. Nanti kaitannya dengan peluang itu ada yang namanya satu, menghitung antara daya tampung pada suatu prodi dengan peminat. Misalkan dalam satu prodi, misalkan kamu kan orang-orang sosial ya, gimana? Sama lah dengan sosial sama ya. Halo semuanya. Baik, di sini kami dari 12-9 ingin sedikit bertanya mengenai peluang usaha, dan kebetulan di sekolah kita ada di Tiga Boyolali ada salah satu ibu guru kita yang sudah memiliki usaha sendiri Ibu ya. Dan itu nanti kami akan mencari tahu tentang usaha apa yang sedang Ibu? Ya, usaha apa yang sedang dijalani dan bagaimana peluang usaha di era sekarang. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Bertanya ke pertanyaan yang pertama ya. Untuk usahanya dulu sendiri itu memiliki usaha apa? Saya usaha di sini sesuai dengan wilayah Boyolali. Kita memiliki target devisa 4
spesial saya adalah susu segar. Nah, bagaimana peluang usaha ibu itu di era sekarang ini? Peluang usaha sapi di Boyolali sebenarnya peluangnya sangat besar. Ya, untuk usaha di kota Boyolali sendiri, kalau kita lihat yang punya warung susu segar itu bisa dihitung aja. Jadi walaupun punya lampu terkenal dengan kopinya, tapi yang memiliki usaha itu sangat sedikit. Ya, karena kalau kita lihat susu setelah diperah itu langsung diantar ke luar kota. Jadi langsung Ya, sudah diambil ke pemesannya, langsung diberikan ke pabrik, perusahaan. Jadi kalaupun usaha sendiri di Boyolali, nah, untuk profit per bulan dari ibu itu berapa? Ya. Mungkin per tahun. kita hitung saja per minggu ya. Karena per minggu itu kita usaha 6 hari. Anggaplah 1 hari itu 20 liter. Susu sapi itu kan diperah pagi dan sore. Jadi kita ngambilnya 2 kali. Pagi 10, sore 10. Kita hitung yang 10 dulu aja ya, yang pagi. Misal kita jual susunya kemasan 330 ml. Berarti kan hitungannya 1 liter. Waalaikumsalam. Sudah dapat saya ke kelompok, nanti setelah itu baru kita diskusi. Masuk ke kelompoknya masing-masing dulu. Sudah semua anak-anakku? Sudah kembali ya? Halo? Halo? Kembali lagi sekarang. Tadi yang dari BP sama pengusaha, teman bapak guru kalian juga itu sudah nggih. Sekarang kita saatnya tadi teman kamu yang di kelas juga berdiskusi untuk menentukan peluang. Untuk itu mari kita berdiskusi dulu, mulai dari masalah 1. Yang mau mengutarakan untuk masalah 1? Ya. Dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok 2. Mari silakan mempresentasikan ke depan. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Kasih W. Keren. Wow, keren. Sama untuk merepresentasikan untuk materi peluang yang nanti bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari khususnya juga di masa depan kami. Bisa dijelaskan? Baik, dari hasil dari kami kepada Bapak Didik, yaitu yang pertama adalah catatan dalam 3 tahun terakhir daya tampung jurusan yang kami pilih adalah ilmu komunikasi, yaitu ada 25 orang. Jika saya masuk di jurusan ilmu komunikasi, sebagai contoh, peminatnya adalah 400 orang, maka daya tampungnya adalah 25 orang, maka perbandingannya adalah 25 dibagi 400 sama dengan 1/16 orang. Jadi artinya 1 orang sama dengan 16 pesaing di jurusan ilmu komunikasi. Ya, atau 0,16. 0,16 untuk peluang bisa masuk. Nah, agar ini tadi kan nilai peluang itu berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Nah, agar mendekati 1 berarti harus ada upaya dari kalian. Nah, upayanya apa? Karena mau masuk perguruan tinggi
hasilnya harus lebih giat. Ini untuk aplikasi dan tindakan yang perlu kalian lakukan. Gitu nggih? Paham? Paham? Ya. Ada lagi yang bisa kita sampaikan atau kita berikan ke teman-teman yang ada di kelas tadi? Ya, ya Bu. Kesimpulannya pada intinya adalah materi matematika ini sangat berguna banget ya Bu ya untuk kehidupan sehari-hari, khususnya juga di masa depan. Kita juga mohon izin Bu untuk menjelaskan dengan bahasa Inggris juga. Ya, jika berkenan kami bertiga akan apa ya Bu? Bikin kesimpulan dalam bahasa Inggris. Jadi sebentar. Anak-anak, ini teman kalian juga mempunyai kelebihan dari bahasa. Nah, dari teman kalian itu mau menyampaikan dalam bahasa Inggris. Diperbolehkan? Boleh. Karena akan membuat semangat kalian. Berarti untuk bahasa Inggris nanti di perguruan tinggi itu wajib menyampaikan walaupun kalian itu kuliahnya di Indonesia, tapi wajib harus kamu pahami dan mengerti dan harus bisa. Tahu nggak? Tahu. Saya sangat salut kalau memang ini ide dan pemahaman. Boleh. Monggo, Mas Fatih. Iya. Jadi di sini kami ada 3 orang Bu. Mau siapa dulu? Oh ya. Jadi Senior High School 3 is the best. In Boyolali ya Bu ya, it has produced many excellent students who continue their studies at top university in Indonesia nih Bu. Jadi I'm very motivated to follow in the footsteps of our seniors who are now studying at Wilna University in Indonesia. Yes. Mr. Jijik, our credence counselor told us that in the last 3 years, our chance to be accepted into the top 10 universities in Indonesia is very high, at Senior High School 3 of Boyolali. As a 12th grades, we believe we can achieve that. This is also connected to our math lesson with Miss Widi about probability, and I believe that mathematics will always be useful in daily life and for our future. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri apa? Oh, kasih. Wow, keren. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Idi atas kesempatannya, Bapak, Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam kami berpresentasi ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Terima kasih anak-anakku. Ini salah satu aplikasi selain kalian itu nanti ke BP nggih, berarti bahasa Inggris juga perlu kalian asah. Salah satunya seperti ini. Harus latihan, perlu latihan bahasa itu harus banyak latihan. Untuk berikutnya yang ke pengusaha tadi siapa? Ke pengusaha, nggih, mari. Menyampaikan peluang usaha yang berada di Boyolali. Nah, untuk usaha ini sebenarnya banyak ya di Boyolali ya, tapi saya ambil salah satu saja. Untuk Boyolali ini terkenal dengan kota susu. Nah, untuk contoh wawancaranya ada Bu Laila yang sebagai guru dari SMA Negeri 3 Boyolali. Beliau memiliki usaha terkait susu segar ya. Nah, untuk peluang dari susu segar ini sangat besar karena di Boyolali ini yang memiliki usaha susu segar ini sangat sedikit dan bisa dihitung oleh jari. Nah, untuk peluangnya ini sangat besar. Lalu ada profitnya sendiri. Hari ini kan diambil 1 liter bagi 7, kita ambil 10 dan harga per liter itu 8,5 untuk Nah, untuk profit dari usaha susu ini kami mengambil contoh dari beliau. 1 liter ini memiliki profit 8,5 ya. Nah, itu sudah dibagi menjadi 3
seperti bubuk susu, botol, dan karyawan. Takon keterkaitan karo Lalu di peluang selanjutnya iki mau bagaimana? penjualannya ini Matematika. offline, namun bisa juga online. Namun beliau menggunakan cara take away. Oke. Iya. Sudah, kita beri aplaus. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, bagaimana peluang usaha? Sama. Bagaimana peluang usaha? Jadi keterkaitan peluang usaha dan teori yang kita dapat. Kita kan mempelajari apa anak-anak? Peluang kan? Nah ini kita aplikasikan. Tadi lu jawab peluang. Oh, baik, untuk peluang usahanya sendiri itu untuk dikaitkan dengan materi kita ini peluangnya sangat besar. Jadi kita masih bisa untuk memiliki atau membuat usaha susu segar di wilayah Boyolali. Karena mengingat kondisi wilayah Boyolali ini pengusaha susu hanya sedikit saja. Walaupun kita sumber dayanya itu susu sapi, tapi untuk pengusaha susu sapi sendiri itu masih sangat sedikit. Jadi peluang buat kita itu sangat besar. Sudah bisa diterima. Berarti kalau nilainya tadi di teori itu kan nilai peluang paling besar satu nggih, ada kepastian. Pasti. Berarti dengan ini Mbak Indi menceritakan tadi berarti untuk peluang usaha susu berarti hampir mendekati satu. Berarti ada kepastian untuk sukses. Paham nggih? Paham nggih? Berarti untuk aplikasi dari teori ke prakteknya bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, monggo ke kelompoknya, kembali ke kelompoknya dulu. Ditutup dulu. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi apa? Kasih O, kasih W. Oh, keren. Terima kasih anak-anakku. Ini nanti setelah ini sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Ini nggih rumus-rumusnya tadi dan kalian juga sudah menemukan rumus. Untuk selanjutnya ini ada kuis untuk istilahnya pendalaman kalian. Bisa nanti langsung dijawab langsung saja, langsung tunjuk jari nggih. Yang pertama, jika sebuah dadu dilempar satu kali, berapakah peluang muncul mata dadu genap? Tunjuk jari, siapa yang bisa? 1/2. Sebentar, saya ralat dulu. Kalau kalian bicara 1/2, berarti nilainya seperti ini. Nilai untuk peluang tadi berapa? Paling besar? 1. Jadi bagaimana? Setengah. Saya hanya ralat untuk tadi, nggih, setengah. Kita cek lagi. Bisa dipahami ini? Betul? Betul? Nilainya? Kita cek nggih. Setengah. Kedua, cermati dulu. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Tunjuk. Mas Fahri? Kita cek nggih. Kita cek. Selanjutnya anak-anakku, yang ketiga, teknik sampling yang melibatkan pembagian populasi menjadi kelompok. Kelompok-kelompok adalah tunjuk siapa? Yang lain ayo. Dek. Kita cek nggih. Bisa kunci nggih? Ya. Selanjutnya keempat, teknik sampling di mana
Setiap anggota POM memiliki peluang yang sama untuk terpilih adalah nggih. Sebentar. Tadi mana? Ini ya, Acak. Iya, betul. Dan nggih, terakhir. Konsentrasi lagi. Semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan disebut sini dulu. Bro, kunci jawabannya? Ya. Ya, betul ya. Makasih nggih. Berarti kalian sudah memahami dan banyak ternyata untuk kegiatan kali ini. Sementara kita akhiri dan untuk pertemuan berikutnya nanti yaitu peluang kejadian saling bebas dan saling lepas. Materi nanti saya kasihkan kalian nanti untuk baca-baca dulu. Nah, sebelum ini kita tutup ada refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Ini kalian scan, kalian isi. Udah ya, Karo. Ambil diisi nggih anak-anakku. Sudah, ini kita akhiri. Terima kasih dan mohon maaf kalau masih kurang, dan nanti kalian bisa tanya ke ruang saya atau pas waktu saya jalan kalau kalian mengalami kesulitan dalam berlatih mengerjakan soal. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anakku. Terima kasih juga. Itu nggih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini luar biasa anak-anakku. Anak-anakku bersama Ibu Widi menyajikan pembelajaran yang tidak hanya memudahkan kita dalam memahami materi yang disampaikan tadi, tapi juga membuat kita semuanya bersemangat dan bergembira, termotivasi, menyenangkan. Belum lagi dengan materi probabilitas atau peluang ini, ada dua contoh kegiatan tadi, yaitu kegiatan anak-anakku ada yang konsultasi dengan guru bimbingan dan konseling, kemudian dengan Ibu Laila untuk kegiatan apa nak? Kewirausahaan. Nah, kegiatan pembelajaran seperti inilah yang diharapkan. Kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Bermakna itu yang bagaimana? Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, probabilitas tadi, munculnya peluang, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anakku semuanya. Dan terbukti presentasi dari dua kelompok tadi sangat istimewa. Aplaus yang meriah anak-anakku. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan dan mengembirakan. Tetapi kita juga mendapatkan kompetensi apa yang diharapkan dicapai oleh anak-anakku semuanya luar biasa, bisa dimengerti, dipahami dengan baik. Untuk itu pada kesempatan yang sangat tepat ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Widi dan anak-anakku semuanya karena telah melaksanakan pembelajaran yang sangat aktif, interaktif. Aktifnya komunikasi tidak hanya antara Bu Widi dengan beberapa siswa, tapi komunikasinya siswa dengan siswa. Tadi pas kelompoknya Mas Fahri maju, ada menyampaikan pertanyaan, dijawab oleh kelompoknya Mas Fahri. Kemudian ada dari kelompoknya Mas Fahri pertanyaan dan dijawab oleh anak-anakku semuanya. Jadi tidak langsung dijawab oleh Ibu Widi, tapi ada interaksi, komunikasi yang baik, semangat yang luar biasa, motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ini dengan keterlibatan yang luar biasa. Terima kasih, aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Kelas 12-9 mantap, dan insya Allah nanti semuanya diterima di perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.